Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita bertemu pada tema 1 dengan tema indahnya keberagaman. Subtema 3. Makanan tradisional Indonesia ada banyak sekali. Salah satunya adalah dodol. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang seorang ibu pembuat dodol Kandangan, makanan tradisional Kota Kandangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Teman-teman, ayo buka bukumu pada subtema 3 pembelajaran 1. Di situ sudah tersedia kode QR yang berisi cerita dodol Kandangan Ibu Mita. Scanlah kode QR tersebut, lalu kamu akan terhubung ke rekaman suara di Spotify yang akan membacakan cerita tersebut. Selamat mendengarkan. Dari cerita tersebut, apakah kalian sudah mendengarkan di rekaman tersebut? Dari teks tersebut, kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Selain dodol Kandangan, makanan khas dari Kalimantan Selatan yaitu soto Banjar, apam barabai, mie bancir, lontong orari, dan laksa Banjar. Wah, banyak sekali bukan makanan khas Banjar? Sekarang, diskusikanlah dengan teman-temanmu tentang apa saja makanan tradisional yang kamu ketahui. Sampaikan asal daerahnya, bagaimana cara membuatnya, dan kapan biasanya masyarakat setempat mencicipinya. Sekarang, aku ingin mengajak kalian untuk mengingat mengenai bunyi. Bahwa bunyi memerlukan penghantar agar bisa terdengar. Media penghantar penambatan bunyi antara lain udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu apa saja sifat-sifat bunyi lainnya? Mari lakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat bunyi lainnya. Setelah melakukan percobaan tadi, kita menjadi tahu sifat-sifat bunyi, bukan? Percakapan antara Utuh dan Morris. Tahu gak sih, Morris? Kita punya rumah adat yang beragam. Iya, Utuh. Karena rumah adat merupakan bentuk dari salah satu keberagaman budaya Indonesia. Betul sekali, Morris. Untuk itu, kita harus mensyukuri bentuk keragaman budaya berupa rumah adat yang ada di Indonesia. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. 1. Rumah Bubungan Tinggi, Rumah Adat Kalimantan Selatan. 2. Rumah Gadang, Rumah Adat Sumatera Barat. 3. Rumah Aceh, Rumah Adat Nanggro Aceh Darussalam. 4. Rumah Balai Batak Toba, Rumah Adat Sumatera Utara. 5. Rumah Adat Tongkonan, Rumah Adat Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Bailio, Rumah Adat Provinsi Maluku. Selain kaya akan rumah adat, bangsa Indonesia juga kaya akan permainan tradisional. Salah satunya permainan balogo dari Kalimantan Selatan. Permainan ini sering dimainkan oleh masyarakat Banjar. Mari kita cari tahu lebih jauh lagi tentang budaya permainan balogo yang biasa dilakukan oleh masyarakat Banjar. Simaklah video wawancara mengenai permainan balogo dan cara bermain balogo berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang berada di kawasan kompleks permainan tradisional balogo. Tepatnya ada di alamat mana nih, Pak? Jalan HKSN, Warga Indah 3, Kelurahan Alalak Selatan. Itu tadi tempatnya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, boleh perkenalan nama Bapak siapa? Ya, nama Bapak Hadi Daryani. Pak Hadi ya? Iya, Pak Hadi Daryani. Oke Bapak, Bapak di sini sebagai warga atau sebagai ketua RT? Sebagai ketua RT, sebagai ketua Blogo Kota Banjarmasin. Oke,
Jadi Bapak ini merupakan namanya Pak Hadi, kemudian merupakan Pak RT di komplek ini ya Pak ya, dan juga ketua dari permainan Balago itu sendiri. Nah mungkin Bapak di sini sedikit bertanya mengenai permainan tradisional Balago ini. Apakah permainan Balago masih sering dimainkan khususnya di komplek ini Bapak? Kalau di komplek sini hampir setiap hari. Kalau pagi biasanya ibu-ibu, kalau sore ini pada bapak-bapaknya. Oh, berarti masih sering Ya, dilaksanakan ya, ya Pak ya? Oke. Untuk alat-alatnya itu sendiri apakah sama nih Pak? Kan ini kita berada di perkembangan zaman sekarang, yang tentunya mungkin apakah ada perbedaan dari segi tugasnya? Apakah berbeda dari zaman dulu atau sekarang gitu Pak? Ya dari perkembangannya memang karena ini tradisional, kalau dalam lomba harus yang tradisional juga ya. Kayak logo itu kan terbuat dari tempurung atas bawah. Kemudian kalau udah zaman dulu kan pakai aspal. Sekarang pakai karet di tengahnya, jadi makanya agak tipis. Ya, pasti ada perubahan mengikuti zaman sesuai dengan kalau ada event tertentu baru mengikuti yang tradisional begitu. Jadi kalau dalam event itu harus yang tradisional, karena ya tadi harus dari tempurung kan. Kalau perkembangannya tuh kan ada yang latihan dulu pakai ada plastik dulu dibuat di tuangan itu kan, kemudian jadi ya. Tapi kalau itu tidak bisa diikutkan lomba karena yang wajib dalam peraturan itu harus dari tempurung atas bawah. Baik Bapak. Nah seperti yang sudah kami lihat tadi, mungkin di Undas itu ada bentuk segi tiga kayak gini. Mohon maaf ya Pak. Nah untuk seperti ini Bapak, apakah ada peraturannya kita apakah harus yang segi ini dalam apa sih bahasanya? Atau terserah aja tuh mau yang mana, yang penting kena aja gitu. Kalau untuk itu bebas aja, di mana aja yang mana senang. Tapi kebiasaan kebanyakan hampir 90% dari ujung ini ya. Boleh aja dari sini juga boleh, tergantung kebiasaannya. Ya. Jadi tidak ada aturan khususnya. Iya. Selanjutnya mengenai sistem penilaian Pak, dari mana sih kita melihat sistem penilaian itu? Apakah semakin banyak Undas yang jatuh gitu semakin banyak skornya? Ya untuk penilaian kalau dahulunya itu zaman dulunya itu kan logo pasangnya ini dari logo ini kan. Istilahnya kalinya cabang dari start itu maka mendapat misalnya di depan itu dua kali campak itu. Dua campak sampai yang menang sampai mendekati ada logo pasangnya. Kalau sekarang perhitungannya dari start masuk daerah kuyak namanya, daerah kuyak itu yang hitam itu. Iya. Oh bonus. Nah itu daerah kuyak namanya. Jadi dari start sana asal masuk daerah kuyak bisa memukul yang ini. Tapi kalau nilainya cuma satu. Nah, kecuali yang kayak ini tadi. Langsung dua ini tuh bonus 1. Kalau langsung 3 tuh bonus 2. Tapi jarang. Ya. 10 faktor kesulitannya. Selanjutnya Bapak, ini kan yang kita lihat lapangan Balago ini hanya sebatas ini kan Pak. Apakah memang sebatas ini karena keterbatasan di komplek atau memang ukurannya segini Bapak? Kalau dulunya itu bebas namanya, kalau di lock banner logo 8. Jadi jangkauannya itu sekitar 70 meter. Iya, tapi itu ada di lock banner. Itu pemilihan dulunya tuh begitu memang orisinilnya itu. Jadi pukul aja dari sana, walaupun ke sini kah? Nanti namanya itu logo tarik. Jadi apabila misalnya di sini ditarik ke tengah, kalau mau ya ditarik ke tengah tuh namanya dulu tuh logo tarik. Tapi sampai sekarang bisa dimainkan di lock banner. Ya kalau ini aturan musyawarah yang baru. Aturan musyawarah baru itu ukurannya panjang lapangannya tuh 2 kali 30. Cuma yang dipakai 2 kali 29 meter. Yang sekarang ini Pak? Iya, jadi dari jarak sasaran belakang itu 50 cm, jarak itu 50. Itu dari jarak pematian namanya. Sepertinya atas musyawarah baru. Musyawarah ya waktu itu ya.
Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pada pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kamu berteriak di dalam kamar. Menurut kalian, apa sih perbedaannya? Sekarang kita akan mempelajari macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah ketika bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi pantul yang bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi yang berasal dari sumber bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan bunyi dipantulkan setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi aslinya. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang ataupun gua. Teman-teman, mari kita perhatikan teks berikut yang berjudul Membantu Sesama Dalam Bencana. Teman-teman, dari kerjasama tadi dapat kita jadikan sebagai contoh untuk saling tolong-menolong satu sama lain. Di pembelajaran sebelumnya pun, kamu telah mengenali keragaman sosial dan budaya. Sekarang, kamu akan menuliskan keragaman sosial dan budaya yang ada di daerahmu. Nah, selanjutnya, perhatikan keragaman dalam beragama yang saling menghormati dan nilai toleransi yang tinggi ya. Ayo kita simak cuplikan video berikut. Teman-teman, dari contoh berikut terlihat berbagai keberagaman agama, masyarakat dapat hidup rukun ternyata dengan ditandai berdampingannya tempat ibadah tersebut.